Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat guru. Bersama saya Muhammad, tetap di channel Guruku. Ya, kali ini kita akan membahas tentang teori alat ukur, yakni diel dan silinder gauge. Dua alat ukur ini mempunyai karakteristik yang hampir sama. Jadi nanti kita bahas bersama-sama ya. Mari kita bahas sahabat guru. Yang pertama, diel gauge atau kita kenal dengan jarum ukur. Jadi di situ telah digambarkan diel fungsi yang pertama mengukur permukaan bidang datar, yang kedua mengukur kebulatan sebuah poros, dan yang ketiga mengukur kerataan dinding. Jadi di dial gauge ini cara penggunaannya seperti ini sahabat guru. Ada beberapa alat pendukung yang digunakan pada saat memakai dial gauge, yakni yang pertama magnetic stand. Magnetic stand itu gunanya untuk apa? Untuk dudukan dial gauge agar tidak bergeser dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi ini adalah yang disebut dengan magnetic stand. Yang kedua adalah block V. Block V itu di sini. Jadi block V digunakan sebagai dudukan benda kerja atau dudukan benda yang akan diukur. Jadi block V-nya benda kerjanya ini. Ini benda kerjanya diukur oleh dial indikator yang benda kerja ini didudukan pada block V gitu, sahabat guru. Ada tiga jenis dial gauge jika dilihat dari batas ukurnya. Yang pertama, dial gauge dengan ketelitian 0,01 mm yang mempunyai batas ukur sampai dengan 10 mm. Dua, dial gauge dengan ketelitian 0,001 mm dengan batas ukur sampai dengan 1 mm. Dan yang ketiga, dial gauge dengan ketelitian 0,0005 mm yang mempunyai batas ukur sampai dengan 0,025 mm. Nah, ada beberapa bagian dial gauge yang di sini telah digambarkan. Ada jarum panjang, jarum pendek, tanda toleransi batas, dan bidang sentuh. Mari kita bahas satu persatu ya sahabat guru. Yang pertama, jarum panjang. Jarum panjang ini menunjukkan angka desimal. Hasil ukur jarum panjang sama dengan nilai skala dikali bilangan ketelitian. Contohnya, jika angka ketelitiannya 0,01 mm dan jarum panjang bergerak menuju 10 ruas skala, maka hasil ukurnya adalah 0,01 mm dikali 10 sama dengan 0,1 mm. Jadi tinggal dikalikan dengan skalanya. Nah, posisi angka 0 itu di mana? Posisi angka 0-nya sembarang, tergantung kita yang mendaki. Nah, yang kedua adalah jarum pendek. Jadi satu ruas jarum pendek sama dengan satu putaran jarum panjang. Jadi ketika jarum panjang berputar satu putaran, maka jarum pendek akan bergerak satu ruas. Yang ketiga, batas toleransi yang tadi ada warna merah di kanan kiri itu sahabat guru adalah alat yang dapat digeser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan keinginan kita. Untuk apa? Untuk melihat batas pergerakan jarum panjang dan jarum panjang baik itu ke kiri maupun ke kanan. Dan yang ketiga adalah bidang sentuh. Bidang sentuh ini bidang yang nanti disentuhkan ke benda kerja. Bidang yang nanti disentuhkan ke benda kerja yang mana pada bidang sentuh ini akan bergerak naik turun sesuai dengan permukaan benda kerja. Yang ketika bidang sentuh ini bergerak naik turun, maka jarum akan bergerak. Cara pengukurannya bagaimana? Di sini telah digambarkan sedikit ilustrasi mengenai penggunaan dial gauge pada bidang datar. Jadi di sini ada benda atau benda ukur bidang kerja ya. Terus ini dial gauge. Nah, ini untuk mengetahui kerataan benda kerja yang akan kita ukur, maka bidang sentuh di sini disentuhkan ke bidang kerja. Nah, digerakkan naik dan turun. Yang pertama, set dial gauge agar tidak bergeser dan bidang sentuh menekan bidang kerja agar dapat menjangkau permukaan yang tidak rata. Yang kedua, lihat besar simpangan pergerakan jarum dari posisi paling kiri dan posisi paling kanan. Dan yang ketiga, hasil pengukuran dinyatakan rata atau tidak rata jika melebihi batas toleransi. Nah, batas toleransi ini kita lihat dari mana sahabat guru ya, tentunya kita tidak lepas dari buku manual yang ada ya. Jadi mekanik yang baik adalah mekanik yang tidak melupakan buku manual, bukan menghafalkan buku manual.
Yang kedua, mengukur keolengan atau kebulatan poros. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui bahwa kadang-kadang poros itu berdiameter cembung atau keolengannya cembung atau kadangkala keolengannya cekung. Jadi di sini jarum akan bergerak ke kanan atau searah jarum jam apabila dial gauge tertekan oleh permukaan poros yang cembung atau diameternya lebih besar. Dan jarum akan bergerak ke kiri apabila bertemu dengan bagian yang permukaannya cekung atau diameternya lebih kecil. Sehingga jarum dial gauge ini bisa bergerak ke kanan dan bisa bergerak ke kiri. Nah, ini disebut dengan keolengan atau run out. Run out ini adalah besar simpangan jarum dari yang paling kiri dengan yang paling kanan. Nah, bedanya dengan kebengkokan apa? Kalau kebengkokan itu sama dengan setengah keolengan. Yang berikutnya adalah silinder gauge. Nah, silinder gauge ini biasa kita kenal dengan bore gauge, ya. Biasa kita kenal dengan bore gauge. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan dial gauge tadi, cuma ini digunakan untuk mengukur bagian diameter dalam. Jadi fungsinya adalah mengukur garis tengah atau bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti silinder, lubang dudukan poros, dan lain-lainnya. Bagian-bagian dial gauge. Yang pertama silinder gauge ya, bagian-bagian silinder gauge. Yang pertama adalah dial gauge. Jadi dial gauge nomor 1 ini digunakan untuk sebagai pengukur ya, sebagai pengukur. Yang kedua adalah tangkai gauge, bagian untuk memegang atau mengikat dial. Yang ketiga adalah rod atau anvil. Nah ini adalah rod atau anvil, alat untuk menambah panjang bidang sentuh pada silinder yang akan menyentuh bidang silinder. Dan yang keempat adalah washer. Washer itu di sini yang berdekatan dengan anvil untuk menambah kepanjangan rod itu seperti ring gitu, sahabat bro. Cara penggunaannya bagaimana? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah jangka sorong. Untuk apa? Untuk mengukur garis tengah silinder. Jadi sebelum diukur keolengannya atau bornya silinder tersebut, maka diukur dulu diameter dalam silinder tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan jangka sorong. Setelah diukur menggunakan jangka sorong, baru kita set dial gauge dengan posisi jarum pendek pada angka 1. Dan yang kemudian pasangkan rod dan washer sesuai dengan panjang yang kita ukur tadi menggunakan jangka sorong dilebihi 0,5 mm. Baru masukkan bidang sentuh yang bergerak. Di sini ada seperti roller, sahabat guru. Jadi masukkan bidang sentuh yang bergerak dulu ke lubang silinder. Setelah itu baru dibuat tegak lurus, karena kalau langsung tegak lurus pasti akan tidak bisa masuk, sahabat guru. Kenapa? Ya tadi, karena kan ukuran diameter silindernya dilebihi 0,5 mm, sehingga agak panjang lebih sedikit rodnya. Jadi nah, gambarnya seperti ini, kurang lebih seperti ini dijelaskan. Gambar yang diukur adalah bagian atas, tengah, dan bawah. Jangan hanya satu bagian saja. Jadi ketiga bagian tersebut diukur. Nah, setelah masuk, lakukan gerakan ke kiri dan ke kanan dari silinder gauge sambil melihat pergerakan jarum panjang. Posisi tegak lurus adalah pergerakan paling kecil. Di sini ada pada posisi B. Catat penunjukan jarum dial gauge pada ketiga posisi tersebut. Kausan silinder paling besar ditunjukkan oleh pergerakan jarum paling kiri. Setelah itu, baca hasil pengukuran dengan mikrometer luar dengan batas ukur yang sesuai sampai jarum ukur menuju posisi pengukuran dial gauge pada posisi 6 tadi. Jadi hasil pengukuran diameter silinder menunjukkan adalah pengukuran pada mikrometer tersebut. Contohnya seperti ini ya, sahabat guru. Apabila jarum dial gauge itu bergerak ke kanan atau searah jarum jam, maka permukaan benda kerja lebih kecil daripada permukaan yang ditentukan. Tapi apabila jarum panjang pada dial gauge itu bergerak ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, maka permukaan benda kerja lebih besar dari ukuran yang ditentukan. Jadi seperti itu, sahabat guru, ulasan saya terkait dengan
salah satu alat ukur yakni dial gauge dan cylinder gauge atau kita kenal dengan bore gauge. Terima kasih, semoga bisa membantu. Salam sejahtera. Kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Tetap semangat menuju pembelajaran yang bermanfaat dan bergembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.